Sahabat Shalom, malam ini saya akan membahas ada satu konsep doktrin yang saya ajarkan di El-Sadik, yaitu legal ground dari orang yang terpilih. Legal ground, doktrin tentang legal ground atau dasar hukum, itu ada satu konsep yang sangat penting, yaitu tentang orang terpilih. Ada orang-orang terpilih yang punya keistimewaan. Kali ini saya akan bahas tentang Abram dan Lot, gitu ya. Jadi sesuai yang digambar sini adalah suatu ilustrasi dari Abram dan Lot, ponakannya ya, anak dari saudaranya. Jadi mereka memiliki ternak yang sangat banyak, memiliki para penggembala yang sangat banyak, dan ya akibatnya tentu konflik ya dalam satu tempat. Jadi mereka terlalu kaya, terlalu banyak ternak, terlalu banyak penggembala, sedangkan tempat mereka satu. Maka dikisahkan di Kejadian 14, Abram ini melihat konflik-konflik seperti itu tiap hari mungkin antara para penggembala keduanya, dan mulai gerah gitu ya. Dia berkata kepada Lot, tempat ini luas, pilihlah gitu ya. Pilihlah apa yang kamu suka. Kita akan melihat ayatnya dan kira-kira apa maksud dari ayat ini. Selamat menyimak. Tuhan yang hidup menyertai kita semua. Amin. Ya, di sini saya akan bahas ini ya. Jadi di pasal 13 itu Lot mengangkat matanya dan melihat seluruh lembah Yarden ya. Jadi melihat seluruh lembah Yarden, bahwa dari itu seluruhnya terairi. Jadi Lot ini melihat Yarden ini indah gitu ya. Jadi itu sebelum Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Jadi ini mungkin ini penambahan editor ya, ini ya, yang di garis-garis ini. Ketika Lot ini disuruh memilih kanan atau kiri gitu ya, dia pilih kawasan di dekat Sodom dan Gomora karena di lembah itu banyak air gitu ya, jadi cocok untuk ternak-ternaknya gitu. Jadi dia menjelajah ke timur ya, jadi mungkin menyeberang di seberang ini ya, di seberangnya Yordan gitu, atau di dekat sungai lah intinya begitu. Nah terus Abram ini menetap di Kanaan. Lot nampaknya di kota-kota dan berkemah dekat Sodom. Nah, ini jadi itu di Laut Asin ya, Laut Mati. Terus kemudian Tuhan berjanji kepada Abram, dialah ke arah kau berada, ke utara, selatan, timur, barat, dan seluruh negeri yang sedang kau lihat aku berikan kepadamu dan benih keturunanmu. Nah ini legal ground orang terpilih. Jadi Abram terpilih, Lot tidak. Nah, itu. Jadi ketika Lot memutuskan untuk memilih tempat yang dekat Sodom, dia mungkin ya ini masalah bisa dibilang intervensi Tuhan, ada yang bilang predestinasi. Jadi Tuhan memang menggerakkan Lot untuk pergi dari Kanaan. Kenapa? Karena Kanaan itu miliknya Abram gitu ya. Jadi sebelum dia berjanji kepada Abram, Lot harus disuruh pergi dulu gitu. Termasuk yang menggerakkan Abram untuk memisahkan dia dari Lot ya, tapi pikir Tuhan juga gitu. Jadi Tuhan memang sudah memilih Abram untuk memberikan tanah itu kepadanya, tanah Kanaan ya, Kanaan ya. Nah, setelah dia berjanji itu, nah ini menarik gitu ya. Ada peristiwa peperangan di masa sesudah itu. Jadi di pasal 14, raja-raja di kawasan itu ya, ada banyak sekali raja-raja itu ya. Amrapel, Aryok, Kedorlaomer, Elam itu bahkan sampai Persia, wilayah Persia. Ada raja Tidal, raja bangsa-bangsa lain. Jadi bangsa-bangsa lain ini dia menguasai atau menjajah bangsa lain dan memerintah atasnya. Di luar wilayah-wilayah Sinear atau Sumeria ya, Sinear itu Sumeria. Jadi Sinar Sumer itu sama. Elasar, Raja Elam,
Nah, melawan Raja Bera, Sedom, Gemorah gitu ya, Atmah, Zeboyim, Bela, Soar gitu sebagainya. Mereka berkumpul di lembah Sidim, Laut Asin. Nah, ini dekat sekali dengan Lot gitu. Nah, kemudian Lot ini dalam peperangan ini jadi collateral damage gitu ya, kena efek samping, jadi tawanan gitu. Di tawanan. Nah ini yang akhirnya yang membebaskan Lot ya Abram gitu ya, tapi itu di ayat 14 terusnya gitu. Jadi di sini ketika Tuhan memilih Abram, itu artinya ya ada sesuatu yang istimewa gitu. Jadi ada legal ground orang terpilih, sama seperti kalau kita lihat Daud atau Dawid tidak berani menyentuh Saul yang dipilih Tuhan gitu. Jadi ini berarti kita perlu ada metode atau apa istilahnya ya, metode atau cara gitu, bagaimana mengenali orang yang dipilih Tuhan. Nah itu artinya kalau memang kita mengenali ada orang yang terpilih Tuhan, ya kita harus menghormati Tuhan yang memilih. Makanya ada, kalau di zaman dulu ya Tuhan memilih suku ya, misalnya untuk imam ya suku Lewi gitu. Jadi selain Lewi, selain anak Imam Harun, tidak boleh ngurusi bait suci, tidak boleh. Bukan karena tidak layak atau apa, tapi karena Tuhan sudah memilih gitu ya. Jadi harus ada satu suku khusus yang ngurus bait suci gitu, ngurus kemah suci, ngurus segala korban persembahan gitu. Jadi ketika para raja keturunan Yehuda misalnya menyentuh atau mempersembahkan korban, ya dia akan kena tulah. Ada kisah tentara yang menyentuh tabut perjanjian dan langsung mati. Jadi tidak boleh selain keturunan Lewi, bahkan Imam Harun ya. Makanya ini ada sesuatu yang harus kita hormati. Jadi kalau Tuhan sudah memutuskan, ya kita harus hormati, kita harus menerima gitu ya, apapun yang Tuhan sudah putuskan gitu. Ini konsep penting. Kenapa? Karena ini bagian dari pemuritan. Bagaimana kamu mengenal Tuhanmu yang sebenarnya sangat kaku dengan aturannya, sangat kaku dengan hukumnya. Jadi kalau dia sudah pilih Abram misalnya, ya Lot akan ditendang sebenarnya. Sama seperti Yakub dan Esau. Tuhan memilih Yakub, Esau yang ditendang. Tuhan memilih Ishak, bukan Ismail yang ditendang gitu. Jadi ya ini hak prerogatifnya Tuhan gitu di dalam memilih orang. Kita nggak bisa protes sebenarnya. Nah, pemilihan Tuhan ini bukan dengan cara kayak kita memilih organisasi gitu ya, milih entah pendeta atau apa gitu. Nah, Tuhan punya caranya sendiri gitu. Dalam konsep PL itu seringkali dipakai dalam model hakim-hakim itu ya, dia membangkitkan hakim-hakim. Nah, dia memilih. Dan ini tidak berdasar silsilah gitu ya, itu yang menarik gitu. Anak-anaknya para hakim tidak bisa meneruskan gitu. Jadi semacam ada DNA roh. Makanya saya sering bahas DNA roh itu. Jadi ada orang-orang tertentu yang DNA rohnya, genetika rohnya itu orang terpilih. Nah, jadi orang terpilih ini punya hak keistimewaan dengan Tuhan sendiri gitu. Nah, ini yang sangat penting di dalam doktrin legal ground gitu. Jadi kalau ada orang terpilih, dia akan sanggup melakukan apapun yang Tuhan utus gitu. Ya begitu. Jadi kayak Abram ini punya banyak berkat, punya banyak keistimewaan, tapi juga banyak tanggung jawab. Gara-gara dia melahirkan Ismail ya, sampai sekarang keturunan Ishak dibenci gitu ya, oleh orang-orang yang mengaku keturunan Ismail. Itu luar biasa dampaknya. Jadi nama Ismail dipakai untuk memerangi keturunan Ishak. Jadi kalau orang terpilih melakukan kesalahan, dampaknya global. Nggak enak jadi orang terpilih. Tidak perlu berharap jadi orang terpilih sebenarnya, karena pasti menderita. Dampaknya besar. Jadi dia salah sedikit, dampaknya besar. Tapi kalau dia benar menjalankan tugasnya, ya dampaknya besar juga. Nah, itu efek samping dari legal ground orang terpilih. Kalau ada pertanyaan, komen silahkan. Karena ini tidak ada yang mengajarkan selain El Sadi.
Tuhan yang hidup selalu bersama kita. Amin.